Presiden terpilih Prabowo Subianto mewacanakan pembentukan Presiden Club atau Klub Para Presiden. Forum ini diniatkan sebagai ajang silaturahmi dan diskusi antara Prabowo dengan para presiden Indonesia sebelumnya. Karena evaluasi yang berasal dari dalam dan luar koalisi dinilai penting guna menjalankan roda pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Gagasan ini jadi sorotan karena muncul ke permukaan di tengah rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri yang tak kunjung terrealisasi hingga kini. Presiden Klub juga dicurigai sebagai strategi menurunkan tensi politik antara Megawati dan Jokowi. Akankah wacana pembentukan Presiden Klub ini bisa terrealisasi? Benarkah ini adalah strategi Prabowo dan Jokowi merangkul Megawati? Inilah Satu Meja The Forum, Klub Presiden, upaya rekonsiliasi politik dalam tanda tanya. Presiden terpilih Prabowo Subianto mencetuskan ide pembentukan Presidential Club, sebuah ajang silaturahmi dan diskusi bersama para mantan presiden Indonesia. Wacana Prabowo ini pun menjadi sorotan sejumlah elit. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pun angkat bicara. Menurutnya, wacana ini adalah gagasan yang bagus. Saran dan nasihat dari presiden terdahulu bisa menjadi masukan yang bagus untuk pemerintahan dan pembangunan ke depan. Presidential Club ya, saya kira bagus ya untuk menyatukan mantan-mantan pemimpin, senior-senior, sesepuh. Saya kira bagus sekali agar bisa mendapatkan masukan-masukan dari beliau-beliau yang sudah berpengalaman. PAN yang sejak awal berada di barisan pendukung Prabowo Gibran pun mendukung ide dibentuknya Presidential Club. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut ide besarnya adalah untuk kepentingan Indonesia. Itu ide yang sangat bagus dari Pak Prabowo ya. Gini loh, apa sih artinya sakit hati? Kan udah kelar, MK sudah selesai, semua udah selesai kan? Apa sih artinya kepentingan kelompok, golongan, partai dibanding kepentingan Indonesia? Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut Megawati dan Prabowo adalah politisi senior. Keduanya tak harus dipaksakan duduk bersama dalam satu forum khusus. Beliau umpama pengen minta saran atau meminta pendapat atau ingin berdiskusi dengan Bu Mega secara personal begitu ya, ya pastilah diberikan sumbang saran apa segala macam. Tapi kalau kemudian harus ketemu, duduk bersama-sama. Ini kan selalu dikesankan kalau udah duduk bersama itu persoalan bangsa ini selesai, kan tidak. Duduk bersama ini kan harus dengan kejujuran. Sementara itu, Presiden Jokowi merespons rencana ini dan menyebut forum ini bisa digunakan sebagai ajang sumbang saran. Tapi Jokowi menegaskan itu merupakan hak Presiden terpilih. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih. Kalau minta saran kan nggak apa-apa kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung, lah itu yang nggak boleh. Wacana pembentukan Presidential Club ini tak lepas dari rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan, sekaligus Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, yang tak kunjung terjadi hingga kini. Wacana Presidential Club pun dinilai bisa menurunkan tensi antara Megawati dan Jokowi. Bukan hanya menerima nasihat dari Presiden, evaluasi yang berasal dari dalam dan dari luar koalisi juga dibutuhkan pemerintahan Prabowo Gibran. Jika benar-benar terbentuk, maka ada kemungkinan Jokowi dan Megawati akan bertemu di forum ini bersama dengan mantan presiden lain, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau Presiden, upaya rekonsiliasi politik dalam tanda tanya adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Senior Fellow CSS Philip Vermonte. Malam, Bung Philip. Kemudian ada Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat. Malam, Jarod. Sebelah kiri saya ada Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Habib, selamat malam. Dan ada anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak Syarif Hasan. Malam, Pak Syarif. Ya. Saya akan mulai dari Habib. Klub Presiden, ide Pak Prabowo atau ide dari Pak Jokowi sebetulnya? Saya masuk Gerindra itu 2009, Pak. Sejak saat itu saya sering berdiskusi dengan Pak Prabowo dan hal ini
seingat saya sering didiskusikan. Jadi sebagai pemimpin ya yang disampaikan beliau adalah harus mengakomodir juga para presiden sebelumnya yang pernah menjabat. Jadi ini jelas bukan ide instan, Bukan yang ide instan. disampaikan baru-baru ini saja. Saya seingat saya ya berkali-kali lah, beberapa kali mendengar ide ini. Nah, konteksnya apa? Ada dua hal ya, sosok orang yang pernah menjabat sebagai presiden sebelumnya. Pertama, kapasitas. Ya, tentu kapasitas kan. Kalau kita ingin mengkonfirmasi misalnya kebijakan-kebijakan yang sudah berproses sejak masa lalu, mau kita teruskan, tempat mengkonfirmasi kemana paling pas. Orang yang dahulu menelurkan kebijakan tersebut. Oke. Kan semua presiden tentu punya capaian, punya legacy masing-masing yang baik, amat baik harus dilanjutkan. Yang kedua, kalau yang saya tangkap dari diskusi saya dengan Pak Prabowo adalah dalam konteks juga representasi. Dalam konteks politik representasi, karena memang harus diakui kan tokoh-tokoh tersebut di belakangnya tentu ada warga negara Indonesia yang menjadi pengikutnya. Jadi tidak sekedar representasi itu secara formal, terutama dalam pengambilan keputusan-keputusan yang strategis lewat lembaga formal, misalnya DPR, lewat fraksi-fraksi, tidak sekedar itu. Mungkin supaya lebih kaya yang namanya pemenuhan unsur representasi itu juga mendengar presiden-presiden sebelumnya yang pernah menjabat. Ini yang saya tangkap dari kalau kami mendapatkan taklimat atau kami sempat berdiskusi di ruang kecil dengan Pak Prabowo gitu. Oke, jadi ide pure dari Pak Prabowo yang tujuannya adalah mengumpulkan dari mantan-mantan presiden. Ya. Format lembaganya akan jadi seperti apa? Kalau format belum pernah dibicarakan secara detail, tapi secara substansi adalah bagaimana memang memberikan tempat yang memang spesial untuk presiden-presiden terdahulu, ya, untuk lebih leluasa memberikan sumbang saran, ya, memberikan masukan-masukan terhadap presiden yang sedang menjabat. Oke, baik, Mas Jarod. Di tengah rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati muncul gagasan Presiden Club, meskipun Habib mengatakan sudah lama itu muncul. Apakah ini memang strategi untuk juga merekatkan kembali Pak Jokowi dengan Bu Mega dan Pak Prabowo? Saya pribadi melihatnya, tadi yang pertama, ini betul-betul murni dari Pak Prabowo atau keinginan Pak Jokowi untuk meneruskan kekuasaannya. Karena Pak Jokowi kan di awal mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden, kan gitu ya. Kemudian supaya ada formalitas, ya, maka dibentuklah semacam Presiden Club ini. Bahkan Pak Jokowi juga sampaikan kalau perlu 2 hari sekali beliau ketemu. Saya ingin menyampaikan begini, Presiden Republik Indonesia itu posisinya sangat kuat. Kita menganut sistem presidensial, di mana presiden bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi dia juga sebagai kepala negara. Presiden adalah Panglima TNI, presiden atasan langsung dari Kapolri. Presiden mempunyai pembantu yang cukup banyak dan mumpuni. Beliau mempunyai pembantu yang bisa memberikan nasihat di dalam forum One Team Press. Nah, maka kita berharap bahwa Team Press ke depan itu harus diisi oleh tokoh-tokoh yang betul-betul sosok negarawan yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya Mas Jarod mau mengatakan klub presiden nggak perlu? Belum seperti itu. Nah, kemudian presiden itu juga dibantu oleh 34 kementerian. Jadi sangat kuat dan mempunyai hak prerogatif. Oleh sebab itu kami menghargai, ya, menghormati usul ini. Tapi mari kita kaji secara mendalam. Tadi Bang Habib menyampaikan formatnya seperti apa. Ya, belum ketemu. Tetapi sebagai presiden mempunyai hak prerogatif, Pak Prabowo kan bisa setiap saat bertemu dengan siapapun juga. Ketemu Bu Mega belum ketemu sampai sekarang? Belum, tapi pada suatu ketika nanti kan pasti ketemu. Gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau menurut saya berikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa dialah yang sebetulnya presiden yang terpilih dan nanti akan mengucapkan sumpah di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat supaya tidak ada kesan selalu dibawa bayang-bayang Pak Jokowi. Emang sekarang ada?
Kalau melihat seperti ini kan masih di bayang-bayang. Apalagi kalau ide ini memang hanya untuk mengakomodasi supaya Pak Jokowi itu bisa terus mengontrol, bisa terus dalam tanda Gimana Anda bisa punya keyakinan Pak Jokowi dengan ide Presiden Club, Pak Jokowi akan mengontrol pemerintahan baru Pak Prabowo? minimal cawe-cawe di situ. Padahal di situ kan sudah ada representasi dari Pak Jokowi, ada Pak Mas Gibran di situ. Mungkin untuk memperkuat posisi Mas Gibran sebagai wakil presiden kan gitu ya, misalnya ya, supaya betul-betul suaranya itu didengar oleh Pak Prabowo. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Pak Prabowo adalah sosok pemimpin yang kuat, Otonom. yang otonom, yang mempunyai hak prerogatif yang kuat. Oke, baik, Bung Philip. Jadi kalau dari analisis Mas Jarod, apakah memang mungkin Presiden Club ini memang sebagai sarana Pak Jokowi untuk tadi cawe-cawe atau seperti apa Anda lihat? Tadi di klip yang diputar ada ucapan menarik sebenarnya dari Pak Presiden ya Jokowi bahwa kalau dimintai nasihat boleh memberi nasihat, kalau tidak diam. Berarti diam, harus cawe-cawe. Nggak boleh cawe-cawe kan gitu. Nah, kalau prinsip itu yang dipegang, menurut saya apapun namanya, Presidential Club atau apa, itu mungkin lebih banyak makna simbolisnya. Simbolik. Ya, dan memang kalau di Indonesia ini kan politik lebih banyak dijalankan berdasarkan kompromi elit. Mas Budiman masih ingat tahun 98, 97, pertemuan di Ciganjur, sedang masa peralihan kekuasaan dan lain-lain, situasi tidak menentu, lalu elit kita 5 orang ketemu di Ciganjur. Soal selesai. Jadi bahwa memang masih ada mungkin karena karakter masyarakat yang masih patrimonial. Sehingga pucuk pimpinan itu memegang peranan penting dalam membentuk kesepakatan elit. Apakah itu baik untuk demokrasi kita bicarakan lain soal gitu ya. Tetapi bahwa ada usaha-usaha membentuk semacam ini saya kira mungkin meniru pengalaman beberapa negara ya. Terutama Amerika Serikat. Itu kan ada semacam presidential club di mana mantan presiden sering berkumpul atas request dari presiden yang sedang berkuasa. Tetapi kalau kita lihat umumnya mereka itu tidak dalam konteks kebijakan-kebijakan yang sehari-hari gitu. Mungkin misalnya mereka berkumpul ketika ada bencana alam. Bahkan mereka dulu pernah Bill Clinton sama Bush senior datang ke Indonesia saat tsunami. Aceh. Dianggap sebagai utusan Presiden Amerika Serikat gitu. Karena memang yang mau ditunjukkan adalah mereka adalah solidarity maker, bukan kingmaker lagi gitu. Karena mereka umumnya menghindari presiden-presiden terdahulu itu menghindari mengomentari pemerintah yang sedang berkuasa atau cawe-cawe dan lain-lain karena prinsipnya adalah ketika selesai masa jabatan selesai. Kecuali diminta. Dan ini mungkin kalau itu yang bisa dijalankan menurut saya baik-baik aja. Baik-baik saja. Bahwa mantan-mantan presiden ini tetap dimintai pendapat. Punya kontribusi ya. Tapi ada masalah di sini. Yaitu bahwa sebagian besar presiden kita masih aktif melalui partai politik. Itu ketua umum partai semua ya? Dan itu yang mungkin membuat komplikasi. Masalah bukan tapi lebih complicated. Lebih complicated. Jadi apa sih tantangan yang bakal dan akan menjadi kendala agar Presiden Club ini bisa terbentuk? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Pak Syarif Hasan, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apa yang jadi tantangan agar Presiden Club itu bisa terwujud? Ya, pertama saya ingin melihat dulu visi daripada Presiden Club ini, bahwa kami memiliki asumsi bahwa Pak Prabowo ingin memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan lebih baik daripada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Itu. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin sebelumnya, maksud saya presiden-presiden sebelumnya penuh dengan prestasi, ada juga yang belum dilakukan dengan baik. Nah, Pak Prabowo ingin ke depan lebih bagus, dia ingin selalu berkomunikasi, brainstorming, tukar pendapat dengan para mantan-mantan presiden. Kita lihat contohnya misalkan Presiden Megawati berhasil menegakkan demokrasi dan berhasil melakukan pemilu terbuka yang pertama. Kedua, kita lihat Presiden SBY misalkan
bisa menemukan ekonomi rata-rata 6%. Kemudian bisa menurunkan kemiskinan, bisa menurunkan pengangguran, pendapatan rakyat Indonesia meningkat tajam. Kemudian kita lihat lagi Presiden Jokowi dengan keberhasilannya di dalam membangun infrastruktur. Tentunya ini semua menjadi modal bagi Pak Prabowo bagaimana agar semuanya ini bisa lebih baik ke depan. Nah, untuk itu satu-satunya cara adalah bagaimana mengumpulkan dan mendapatkan informasi daripada presiden-presiden sebelumnya. Nah, kalau ada masalah yang dihadapi, tentunya para mantan-mantan presiden itu juga bisa memberikan solusi. Tantangannya apa Pak Sarip sekarang? Tantangannya untuk agar terwujud. Tantangannya adalah apakah ada keinginan bagi presiden-presiden sebelumnya akan ikut bergabung. Nah, kalau dari Pak SBY kami yakin beliau sangat mendukung ide ini. Karena apa? Karena Pak SBY sekarang itu menjadi salah satu anggota International Forum de Madrid, di mana itu adalah asosiasi perkumpulan mantan-mantan presiden, mantan-mantan perdana menteri di seluruh dunia, termasuk Pak SBY. Dan pada tahun 2022 atas inisiatif Pak SBY terjadilah satu rapat semua anggota untuk membicarakan menyangkut masalah perang Ukraina dan Rusia. Artinya apa? Pemimpin-pemimpin dunia itu memiliki kepekaan terhadap dunia. Nah, kalau kita berbicara secara mikro di Indonesia, harusnya bisa juga itu dilakukan. Nah, tadi menyangkut masalah tantangan, yes. Karena tidak semua juga mantan presiden mau ikut bergabung. Tidak mau ya, belum tentu mau ya. Ya itu kita persilahkan kepada yang bersangkutan. Tetapi alangkah baiknya kalau kita bersama-sama membangun bangsa ini. Membangun bangsa. Baik, menarik. Jadi kalau Pak SBY sudah mendukung, kita coba dengar ya bagaimana pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam sejarah dan tradisi PDI Perjuangan, klub yang ada itu klub kerakyatan, dengan petani, dengan buruh, dengan nelayan, dengan guru, dengan anak-anak muda. Mas Jarod, klub kerakyatan, klub presiden, ini indikasi sinyal PDIP merasa tidak perlu ada klub presiden. Begini, kita lihat urgensinya ya. Jadi artinya apa? Artinya kami di PDI Perjuangan ya itu berusaha dan berjuang terus-menerus itu bersatu mengakar bonding dengan rakyat untuk mengatasi berbagai macam persoalan-persoalan yang sekarang sedang terjadi. Misalnya Mas Budiman, krisis pangan. Sejak tahun 2020 Ibu Mega sudah instruksikan kepada semua kader-kader PDI Perjuangan di 3 pilar partai untuk menanam 10 jenis makanan pendamping beras. Dikontrol. Ya. Itu artinya klub kerakyatan tadi. Ya. Kemudian bagaimana Ibu Mega punya perhatian betul untuk menekan tingkat stunting sampai 0%. Dan diinstruksikan semuanya dengan membuat resep-resep yang bergizi untuk ibu dan anak. Ini argumen ini artinya memang Bu Mega merasa belum terlalu perlu dengan klub presiden. Makanya daripada itu, kalau klub presiden itu dilembagakan, begitu ya, dilembagakan dalam satu forum, ya, kan sudah ada one team press. Ada one team press. Tetapi kalau seumpama untuk konsultasi, diskusi antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, kami menganggap bahwa itu bisa saja dilakukan. Bisa saja. Baik, Bung Habib. Jadi kalau lihat omongan Sekjen dan juga Mas Jarod, kelihatannya pintunya belum sepenuhnya terbuka untuk bergabung. Itu tafsir saya minimal. Gimana Anda respon? Benar juga tafsir Mas Budiman, dan benar juga apa yang disampaikan oleh Mas Hasto ya dan Pak Jarod. Tapi nggak perlu kita pertentangkan juga. Ya, klub kerakyatan bagus. Tapi presiden klub itu juga bagus. Jadi dua-duanya kita maksimalkan. Karena ya presiden-presiden yang pernah menjabat ya juga rakyat. Dan di belakang mereka justru sejumlah besar rakyat. Ibu Megawati ya termasuk rakyat. Tapi Ibu Megawati adalah rakyat yang di belakangnya banyak sekali rakyat juga. Ya, baik itu dalam konteks kapasitas, representasi, ya kan, dan kapasitas. Kalau kita bicara kapasitas, pemikiran seorang Ibu Megawati yang juga seorang rakyat itu kan luar biasa. Beliau punya pengalaman, punya pengetahuan, ya, bahkan ya punya feeling juga. Memimpin itu kan juga ada feeling-feelingan, Pak. Ya,
yang pasti akan sangat berharga ya kalau kita wadahi dalam satu forum untuk banyak-banyak sharing dengan presiden yang menjalankan pemerintahannya. Begitu juga Pak SBY, begitu juga Pak Jokowi. Jadi kita ini kan urusannya besar, kata Pak Jarod ya, soal krisis pangan, soal perang yang terjadi di mana-mana, krisis energi. Padahal kita punya target-target besar banget. Indonesia Emas 2045. Bagaimana di tengah situasi dunia yang sulit, target kita mau lompat jauh, ya kan? Dengan modal bonus demografi dan lain sebagainya, kan nggak gampang. Itu kerjanya nggak gampang dan kita nggak bisa bermimpi. Kerja-kerja besar itu hanya bisa diselesaikan oleh periode seorang menjabat sebagai presiden 2 kali. Nggak akan selesai, harus berkesinambungan. Makanya kalau di negara-negara lain, ya kayak di India, ya itu banyak orang kaya dunia dari India. Top 50 itu banyak betul. Kenapa? Mereka membangun kekayaannya bergenerasi. Ketika terjadi perubahan pemerintahan, tidak terjadi perubahan yang ekstrim to ekstrim, tapi tetap berkelanjutan. Ada koreksi kiri kanan ya. Sehingga bapaknya berhasil, anaknya nggak mulai dari nol lagi, atau nggak sama dengan bapaknya, lebih berhasil lagi, tinggal melanjutkan. Nah, kurang lebih itulah gagasannya yang saya tangkap dari diskusi saya dengan Pak Prabowo. Baik, Habib. Mas, gimana? Mas Budiman, tadi disampaikan betul ya, jargonnya 2045 kita masuk Indonesia emas. Yang kita khawatirkan 2045 itu bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Kalau misalkan tingkat stunting itu stunting lagi. Ya kan misalnya ya. Kemudian kita mengalami krisis pangan dan kita tidak bisa misalkan ya memakan makanan yang sehat. Bagaimana kita bisa mencapai Indonesia emas dengan bonus demografi yang luar biasa kalau kita masih import beras katakanlah kemarin itu 3,5 juta ton. Baik, Bung Philip. Kalau Bung Philip lihat, ini perbedaan pandangan Pak SBY menyatakan mendukung pada Presiden Club dan kemudian PDIP terkesan menolak. Ini memang karena memang beda gerbong, kemudian berbeda pandangan juga, atau apa yang baca sebenarnya? Menurut saya ini kan ide baru dilontarkan, walaupun menurut Mas Habibur Rahman sudah lama didiskusikan secara internal mungkin di Gerindra atau dengan Pak Prabowo, tetapi dia dilemparkan kepada tokoh-tokoh politik dan publik yang lain baru. Jadi memang mungkin perlu waktu. Perlu waktu ya, dicerna lebih dalam ya. Sama seperti yang dibicarakan banyak orang bahwa ini terjadi ketika pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega belum terjadi. Mungkin itu akan terjadi setelah pelantikan presiden misalnya dan lain-lain. Jadi perlu waktu. Tapi menurut saya begini, tadi kan tujuan pertamanya menurut saya tujuan simbolik ya, bahwa ada kesepakatan elit lah kira-kira gitu melalui President's Club ini. Tetapi yang kedua menurut saya, kalau kita belajar dari pengalaman 10 tahun Pak Jokowi memerintah, salah satu highlightnya adalah kemampuan mengelola hubungan dengan DPR, sehingga banyak sekali undang-undang yang bisa diselesaikan dan undang-undangnya besar-besar semua. Dan itu lewat proses yang cukup panjang di DPR. Pak Prabowo kelihatannya mau menggunakan cara yang lain juga. Cara berbeda? Cara berbeda dalam arti mungkin lebih mudah ketika patronnya semuanya ada dalam sebuah klub ini. Jadi bisa didiskusikan prinsip-prinsip apa yang mau dipakai dalam misalnya menyelesaikan stunting atau membutuhkan undang-undang yang baru dan lain-lain, sehingga mungkin diskusinya diharapkan jadi lebih pendek karena langsung dengan patron dari top elitnya ya, dengan top elit yang masih dan mantan presiden gitu, yang tentu saja pasti punya pengaruh di partai politik masing-masing. Jadi kalau menurut Anda ini rekonsiliasi politik atau memang untuk kepentingan bangsa sih sebetulnya? Menurut saya dari sisi saya sebagai masyarakat, apapun yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun komunikasi, itu saya kira politik dengan dia bisa tetap menjadi platform lah. Untuk bisa menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, dan itu saya kira baik-baik. Habib silakan. Ya, jadi itu dia masalah kita kan apa-apa kita pertentangkan gitu loh. Rekonsiliasi politik apakah untuk kepentingan bangsa? Ya rekonsiliasi politik itu bagian untuk bangsa juga, kepentingan bangsa gitu loh, supaya komunikasi lebih bagus. Tadi kan dikatakan juga kalau dengan patronnya maka dengan DPR-nya lebih mudah. Ya benar, tapi bukan dalam konteks dipertentangkan. Ya benar,
namanya komunikasi itu kan segala cara kita lakukan. Namanya kita bangsa yang memang mensepakati musyawarah adalah senjata kita gitu loh. Senjata yang namanya musyawarah itu kan nggak hanya secara formil di fraksi-fraksi di DPR, tapi juga jalur-jalur yang ada, dan itu kita maksimalkan. Dari dulu kan kita begitu. Ada persoalan di kampung, perkelahian antar pemuda yang berembuk rapat bikin perdamaian kan para tetua-tetua kampung gitu. Itu tradisi kita sejak zaman dulu. Ya, elitnya ya. Ya, jadi antar elit dengan dengan grassroots juga nggak perlu kita pertentangkan terus, Pak. Oke, Ya, baik. kita dorong dua-duanya maksimal. Gitu. Oke, tapi bagaimana sebenarnya wujud dari Presiden Club? Bentuknya akan seperti apa? Apakah terinstitusionalisasi secara formal atau tidak? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum, Habibur Rahman. Jadi klub Presiden eksklusif hanya untuk 4 orang, Pak Prabowo, Pak Jokowi, Ibu Mega, dan Pak SBY. Ya, yang saya tangkap begitu. Ya, karena Pak Prabowo itu kan nggak pernah bilang mantan presiden. Kalau sebut presiden nomor sekian, presiden kesekian, presiden sekian, itu satu. Yang kedua, kalau soal formatnya seperti apa, justru itu kan kami juga ingin mendengar masukan dari masyarakat, termasuk di forum-forum seperti ini. Ya. Usulan teman-teman seperti apa, itu akan menjadi masukan buat Pak Prabowo nantinya. Tapi keinginan dari Pak Prabowo memang untuk agar program-program bisa berjalan dengan baik. Ini kan orang-orang spesial. Ya, memang rakyat biasa tapi orang yang sangat spesial, orang yang sangat khusus. Tadi kan baik kapasitas maupun representasinya. Tentu kan harus juga diberikan fasilitas yang khusus dalam konteks memberikan itu tadi ya, masukan-masukan. Enggak ditambah wapres-wapresnya ikut. Ya kita terima juga kalau Mas Budiman mau usulkan, saya sampaikan ke Pak Prabowo. Jadi kami ini hadir ke sini ya sebenarnya lebih ingin mendengar sebetulnya ya masukan-masukan dari teman-teman. Ya boleh juga tuh menarik juga idenya. Wapres. Yang jelas bukan Presiden BEM yang ini ya. Oke, baik, Bung Philip. Dalam posisi yang seperti sekarang gitu, di mana relasi-relasi personal para presiden itu masih belum sepenuhnya smooth, bisa terwujud klub presiden? Ini sekali lagi pengalaman Amerika ya, di President's Club mereka itu. Ketika ada krisis besar yang mereka harus selesaikan, ini presiden kan mantan presidennya kalau nggak Republik Demokrat. Dan waktu kampanye, waktu proses politik itu keras. Tetapi ada cerita yang paling terkenal itu waktu George Bush mau digantikan Bill Clinton, ya kan? Jadi di hari terakhir George Bush presiden, dia ninggalin surat di meja di White House itu untuk Clinton baca waktu hari pertama dia masuk. Dia bilang, si George Bush menulis bahwa sukses Anda sekarang akan menjadi sukses Amerika, dia bilang. Padahal ini habis berantem lagi kampanye gitu. Karena sukses Anda itu berarti sukses Amerika, saya akan mendukung sepenuhnya. Yang tadi dibilang Pak Syarif, Pak Jarod, sama Pak Habibur Rahman adalah apakah para mantan presiden kita ini bisa kadang-kadang ketika bicara, mungkin nanti ya kalau ini terwujud, ada hal-hal yang mungkin berbeda dengan kepentingan partainya, tetapi mereka tahu bahwa itu harus dilakukan. Apakah dalam konteks seperti itu mereka akan bisa, terutama ketika hal-hal yang besar ya. Dan pengalaman lain President's Club itu dulu waktu Truman habis Perang Dunia Kedua, merekonstruksi Eropa, membangun ulang yang habis-habisan, itu kan yang membangun ulang proyek besar ya, Marshall Plan dan lain-lain, yang butuh persetujuan Kongres, anggaran yang besar dan lain-lain, sehingga dia butuh dukungan dari mantan-mantan presiden agar yang tadi dia smooth gitu. Dan itu dilakukan. Dan sama sebetulnya dalam konteks Indonesia, waktu COVID-19, bagaimana Pak Jokowi yang tadi saya bilang bisa membangun hubungan dengan partai-partai politik di DPR agar berbagai keputusan bisa disegerakan. Nah, dalam konteks itu, mungkin yang tadi disampaikan Pak Jarod betul juga, dia juga harus ditempatkan dalam konteks yang tertentu. Tidak bisa dalam semua soal Presiden Club ini kemudian menentukan. Karena mungkin ada institusi-institusi lain. Kecuali hal-hal yang besar, yang membutuhkan memang tadi memudahkan Pak Prabowo menjelaskan
daripada bicara dengan 10 partai satu-satu atau lewat DPR, berantem dengan fraksi-fraksi dan seterusnya. Mungkin cara yang lain bisa dilakukan adalah meyakinkan dulu patron-patron partai ini. Sehingga akan mudah prosesnya. Dan dalam konteks itu menurut saya baik-baik saja ini ada Presiden Club. Baik. Pak Sarip, kalau Pak SBY mendukung, yang dibayangkan oleh Pak SBY bentuk Presiden Club itu seperti apa sih nanti? Yang terbayang itu adalah sama dengan organisasi International Forum Presiden Club yang ada sekarang di dunia, bahwa itu tidak merupakan bukan bagian daripada lembaga pemerintahan setempat. Bukan bagian dari lembaga, ya. Jadi itu semacam volunteer aja. Nah, sekali lagi intinya adalah bagaimana agar dibangun suatu kebersamaan, bagaimana membangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus. Nah, kalau di tingkat dunia lainnya itu adalah bagaimana agar penduduk dunia ini merasa terlindungi dan mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Nah, itu yang seperti halnya yang saya tadi sudah sampaikan menyangkut masalah The Madrid, itu dia mendalurkan suatu keputusan bagaimana dia memberikan rekomendasi kepada pemerintah yang akan bersidang di G20 tentang bagaimana menangani tentang krisis pangan misalkan. Nah, sama dengan yang sekarang ini yang digagas oleh Pak Prabowo, bahwa beliau itu sebenarnya menginginkan agar ada kebersamaan membangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus, di mana pengalaman-pengalaman dan segala juga begitu pun juga kelemahan-kelemahan yang terjadi bisa diformulasikan sehingga menimbulkan suatu keputusan yang tepat untuk membangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus. Pak Sarip, kalau pertanyaan tadi kan Pak Sarip menyebutkan volunteer. Kalau volunteer berarti ya mau ikut mau datang tidak apa-apa. Justru saya katakan tadi ini kan sifatnya hanya sukarela. Jadi saya pikir kalau ada misalnya ada presiden yang kayak kita sih mengharapkan semuanya bersatu, ya. Tapi kalau ada yang tidak mau ikut, kita tidak bisa memaksakan tentunya. Karena ini kan tidak ada dalam struktur kelembagaan, undang-undang kelembagaan kita, ya kan? Nah, begitupun juga saya masih ingat tentang tadi disampaikan oleh Mas menyangkut masalah hubungan presiden dengan DPR. Nah, dulu kami di pemerintahan Pak SBY di periode kedua membangun satu lembaga yang tidak resmi, yaitu Setgap. Setgap ini adalah bagaimana mengkomunikasikan kebijakan pemerintah kepada partai-partai koalisinya yang berada di DPR. Sehingga partai-partai koalisi yang di DPR itu menjadi satu kata di dalam mendukung kebijakan pemerintah. Itu intinya. Dan itu tidak dilembagakan. Suatu lembaga yang resmi. Nah, saya pikir kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi kalau Setgap ini mengurus tentang kesepakatan membangun kebijakan pemerintah. Nah, kalau Presiden Club ini bersama-sama bagaimana ke depan yang lebih bagus. Dengan berdasarkan pengalaman para mantan-mantan presiden. Karena kan mereka ini kan sudah berprestasi dengan segala kelebihannya. Dan kalau itu menjadi modal yang dikapitalisasi oleh Pak Prabowo, 5 tahun ke depan, Indonesia akan pasti lebih bagus. Pasti lebih bagus. Ya. Baik. Itu intinya. Baik Mas Jarod. Tadi di awal-awal Anda mengatakan bahwa Presiden Club ini adalah untuk agar eksistensi bagi Presiden Jokowi. Salah satunya itu. Oleh sebab itu hal-hal yang tidak baik, yang contoh-contoh yang tidak baik dari Pak Jokowi jangan diteruskan. Apa? Begini, Pak Prabowo, siapapun Presiden Republik Indonesia itu kan terikat kepada Konstitusi Undang-Undang 45, saya bawa. Ya. Pasal 9 itu ditegaskan di situ, sumpah. Presiden Republik Indonesia itu pasti bersumpah di depan MPR yang merupakan representasi dari rakyat Indonesia, di depan rakyat Indonesia, dan itu dalam sumpah itu kemudian ada ayat suci Al-Quran di situ. Sumpahnya saya sampaikan. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
memegang teguh Undang-Undang Dasar 45 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Itu sumpahnya. Ya. Kita bisa bertanya, apakah Pilpres kemarin Pak Jokowi memegang sumpah itu? Dengan berubah undang-undang melalui MK. Terjadi nepotisme di situ, ya. Ya, kemudian di dalam sidang MK kemarin dari 8 hakim 3 yang dissenting opinion, ya, berarti melanggar betul 3. Kami kasih yang 5 kan enggak, yang 5 tidak, ya. Tapi 3, bayangkan. Dan ini dalam sejarah, ya. Oleh sebab itu hal-hal yang buruk ini jangan dilanjutkan kembali. Yang supaya buruk yang mana? Tadi, misalnya melanggar konstitusi, ya, melanggar Undang-Undang Dasar 45, melanggar undang-undang, ya, termasuk ini ada Pak Habib di sini. Kemarin mewacanakan misalnya, ada wacana akan menambah jumlah kementerian 40. Kami perlu ingatkan, ada undang-undangnya loh. Dan undang-undangnya itu kaji secara mendalam loh. Undang-Undang nomor 39 tahun 2008, 34. Jangan ditabrak. Kalau mau ditambah untuk mengakomodasi ya partai-partai pendukung dan relawan-relawan mereka semua, rubah dulu undang-undangnya. Baik. Jadi kalau memang sifat dari Presiden Club adalah sukarela dan badan hukumnya belum terlalu jelas, lalu kemudian wujudnya akan jadi seperti apa, kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Pak Syarif Hasan, kalau sifatnya voluntary, apakah tidak sebaiknya lembaga sekali saja dibuat RUU lembaga kepresidenan untuk mewadahi posisi para presiden-presiden itu? Saya pikir itu kan tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang begitu singkat. Tetapi inti saya melihat dari wacana Pak Prabowo ini adalah seperti kita ketahui bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Pengalaman dalam hal mencapai prestasi, pengalaman dalam hal bagaimana tidak mencapai prestasi. Ini adalah pengalaman yang sangat berguna bagi seseorang. Nah, Pak Prabowo menginginkan semua pengalaman-pengalaman dari para presiden-presiden sebelumnya kalau dikapitalisasi sebagai modal bagi Pak Prabowo membangun bangsa, tentu bangsa ini akan semakin baik. Ingat, kita akan menuju ke 2045 untuk Indonesia Emas. Ini satu tanggung jawab yang besar dan itu disadari mungkin oleh Pak Prabowo, sehingga beliau menginginkan agar semua masukan-masukan yang menyangkut tentang isu nasional ke depannya, beliau tentu menginginkan mendapatkan endorsement. Maksudnya suatu kata bahwa memang harusnya demikian dari para mantan presiden. Nah, kalau ini semuanya dilakukan dengan baik, saya yakin dan percaya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Indonesia akan semakin bagus. Ingat, Indonesia dengan penduduk hampir sebentar lagi 180 juta, ini untuk membangun bangsa dengan letak geografis yang semakin sulit, bendung dengan tantangan, itu untuk membangun bangsa ini tidak mudah. Sehingga diperlukan suatu persatuan dan kesatuan. Mulai dari pemimpin-pemimpin partai politik, para rakyat, para tokoh-tokoh partai politik, termasuk para mantan presiden untuk bersatu padu. Sekarang mari kita bangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus. Baik, Bung Habib, seberapa kuat Pak Prabowo akan memperjuangkan terbentuknya klub presiden itu? Ya, kalau sekedar misalnya mengamankan DPR ya untuk pengambilan keputusan terkait perumusan undang-undang, anggaran dan lain sebagainya, dengan masuknya Nasdem, PKB, menurut saya kan sudah PDI enggak? Ya, kalau misalnya hitung-hitungannya sematematis itu. Tapi kan tidak, tentu enggak seperti itu. Kenapa penting sekali misalnya mendengar para presiden-presiden sebelumnya, ya itu penting sekali karena itu tadi bukan sekedar menang-menangan. Politik itu kan bukan sekedar bagaimana kita menang di DPR, keinginan kita bisa terwujud, bukan itu. Kita ingin memaksimalkan semua potensi yang ada, ya. Jangankan sebuah partai besar kayak PDI, ya, Ibu Mega. Satu orang pun sangat berharga masukannya, ya. Jadi makanya kita akomodir nih, jangan kita sia-siakan lah potensi-potensi kita mendapatkan masukan-masukan yang berharga dari tokoh-tokoh bangsa itu. Oke, baik, Mas Jarod. Ini
bagi PDIP hanya semacam gimmick politik gitu? Ya, kalau untuk memberikan masukan gitu ya, itu kan bisa dilakukan secara langsung pada yang bersangkutan atau tidak langsung. Ya, Ibu Megawati ini Ketua Umum PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan itu pemenang pemilu. Tentu saja ya, kalau ada persoalan-persoalan di lapangan yang menyangkut masalah kenegaraan, masalah bangsa dan negara, itu pasti Ibu Mega akan mengeluarkan statement. Dan secara tidak langsung itu akan ditujukan kepada pemerintahan saat ini misalkan ya. Artinya apa? Artinya tidak harus diformalkan, tidak harus dilembagakan. Karena untuk menyampaikan masukan, termasuk kritikan itu masukan, termasuk kontrol itu masukan ya. Itu bisa disampaikan dengan berbagai macam cara, berbagai macam mekanisme ya. Karena apa? Karena kita ini sekali lagi ya, semuanya lah selalu cinta pada bangsa dan negara ini dan melakukan kewajiban tugasnya dengan sebaik-baiknya. Termasuk Pak Prabowo itu akan juga melaksanakan, kita harapkan melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya untuk nusa dan bangsa ya. Jadi oleh sebab itu ya, percayalah kita semua tetap optimis bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar. Mari kita bersama-sama membangun bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Baik, oke, Bung Philip, kalau kita lihat sejarah ya, transisi kekuatan hubungan antar presiden tidak pernah mulus. Klub presiden bisa menjembatani itu? Saya kira soalnya bukan hubungan antar presiden, tetapi kalau ada yang namanya presiden klub ini, yang diharapkan tentu saja adalah wisdom dari para presiden ini. Karena kalau kita lihat, semua presiden kita ini pernah mengalami hal-hal dan krisis yang besar-besar, tantangannya besar-besar. Bu Mega itu yang mengembalikan sense stabilitas kita pasca 97-98, ya kan? Dan juga di situ ditegakkan, didirikan beberapa lembaga-lembaga yang sampai sekarang menyumbang pada demokrasi kita kan, KPK dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Pak SBY yang tadi disampaikan oleh Pak Syarif Hasan, karena stabilitas sudah terbentuk di masa Bu Mega, Pak SBY bisa melanjutkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, sehingga secara ekonomi kita bangun. Pak Jokowi 10 tahun juga dengan pembangunan infrastruktur, tapi ada hal nih yang sekarang banyak tantangan dari luar, bukan dari dalam, yang harus dinavigasi selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Ada perang Ukraine, ada pandemi, ada mulai kita menghadapi masalah climate change, ada perang dagang Amerika dengan Cina dan lain-lain. Dan menurut saya mungkin yang akan dihadapi Pak Prabowo juga akan sama beratnya, membutuhkan wisdom, bukan pandangan dari presiden tentang hal-hal terkait politik kebijakan sehari-hari. Itu bukan porsinya menurut saya. Karena tadi yang disampaikan Pak Jarod, ada instrumen-instrumen lain untuk itu. Tetapi wisdom dari presiden ini yang mungkin akan dihadapi oleh Pak Prabowo macam-macam. Sekarang kita ada 2 perang loh, ada di Gaza, ada di Ukraina. Pandemi relatif secara ekonomi negara-negara banyak yang belum bounce back. Belum lagi kalau ada pandemi yang lain lagi. Climate change udah begitu seriusnya. Gitu. Dan ini membutuhkan pandangan-pandangan makro dari pengalaman presiden-presiden kita yang pernah menavigasi dan melewati masa-masa yang berat-berat itu gitu. Kalau untuk kebijakan yang sifatnya sehari-hari itu prerogatif presiden terpilih dan presiden yang menjalankan yaitu Pak Prabowo. Dan menurut saya kalau dibentuk dia memang menurut saya bukan voluntary Pak Syarif Hasan, tapi mungkin maksudnya informal ya. Dia tidak dilembagakan karena memang fungsinya adalah medium platform bagi Pak Prabowo sebagai presiden untuk berkonsultasi mendapatkan wisdom dari para presiden sebelumnya. Dan saya kira ini kalau dalam konteks itu baik-baik saja gitu. Kalau bisa dijaga dalam konteks itu bukan untuk misalnya mengintrusi kebijakan sehari-hari atau ada tujuan-tujuan politik jangka pendek dari masing-masing mantan presiden ini yang notabene masih menjadi patron partai politik gitu. Tetapi kalau dia difungsikan sebagai sebuah platform di mana kita bisa mendapatkan wisdom dari mereka untuk menavigasi soal-soal makro dan berat tadi, menurut saya itu baik-baik aja. Oke, baik. Pilih kemotnya Mas Jarod, Bung Habib dan Pak Syarif Hasan. Seakan sudah jadi sejarah di negeri ini, transisi kekuasaan selalu menyisakan persoalan hubungan personal antar pemimpin. Politik yang pragmatis tanpa kesetiaan pada nilai kerap menjadi krisis eksistensi di antara pemimpin. Gagasan klub presiden membutuhkan kejujuran dan ketulusan elit negeri untuk melihat persoalan bangsa ini. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.